Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Amma ba'du, kepada yang kami hormati seluruh jajaran yayasan dan juga pengurus serta takmir Masjid Namiro, yang mudah-mudahan dengan jasa-jasa beliau Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan keridhaannya, memberikan kecintaannya, memberikan keberkahannya kepada beliau-beliau, kepada keluarganya, kepada hartanya dan seluruh lini kehidupannya. Karena jasa beliau Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang begitu mulia ini dalam rangka yang mulia, yaitu dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Dan kami juga menghormati para alim ulama yang senantiasa jujur berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala demi tegaknya Islam, demi tersampaikannya Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, yang pada malam hari ini insyaallah sedikit akan kita kupas tentang makna nikmatnya iman, atau bahwa nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, topik yang akan saya bawa pada malam hari ini adalah nikmatnya iman. Nikmatnya iman. Iman itu nikmat enggak, Pak? Panjenengan bahasa Indonesia ya. Dari mulai sejak balik, atau mungkin yang ada yang awalnya beragama lain kemudian masuk Islam, sejak mengucapkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sejak itu sampai sekarang kiranya jujur di dalam hati, kiranya betulkah yang namanya iman? Betulkah
yang namanya Islam itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Betulkah ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita yang paling utama adalah salat? Betulkah salat-salat kita adalah merupakan qurratu ain, permata hati bagi kita, ataukah dia adalah sebuah beban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita yang harus kita laksanakan minimal 5 kali dalam sehari semalam? Kira-kira bagaimana ini, Mbak? Betulkah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu lebih nikmat, sholat isya tadi, itu lebih nikmat daripada rasanya kita nemu uang sebanyak 100.000 saja? Nikmat mana mas-masnya? Nikmat sholat atau nikmat menemukan uang 100.000? Sholat, Bu, nggih? Nikmat sholat. Insya Allah. Tenanan ini ya jawabnya ya. Kalau misalnya dikasih tahu bahwa di Masjid Namira ini subhanallah, Allah perkenalkan fasilitasnya luar biasa sekali. Karpetnya empuk, suasananya indah, hawanya, udaranya segar sejuk. Tetapi misalnya kalau seandainya di sebelah sana ada masjid yang sama-sama mendirikan sholat jamaah, dan di sana selesai sholat jamaah itu mendapatkan merah-merah. Kira-kira yang penuh masjid mana? Masjid sini atau masjid sana? Yang ada merah-merahnya ya. Rasulullah SAW sampai pernah bersabda, wa ju'ilatis shalah qurratu aini. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salat itu adalah permata hatiku. Bukan rumah mewah, bukan kendaraan mewah, bukan istri yang sangat cantik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan salat itu adalah permata hati. Ketika Rasulullah SAW capek, yang dilaksanakan Rasulullah SAW adalah kemudian memanggil sahabatnya Bilal. Ya Bilal, arihna bisolah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahat tidur atau sholat? Enak mana qiyamul lail atau sholat? Enak mana bangun tengah malam jam 2, setengah 3, sama tetap ngebluk dengan kasur yang empuk, dengan istri yang subhanallah. Enak mana, Pak? Ini yang insyaallah kita akan membahasnya. Karena ini pondasi daripada kita berislam, kita beriman. Itu apa yang kita telah dapatkan dari keislaman dan keimanan kita. Sampai datangnya panjenengan ke sini, itu kira-kira niatannya apa? Niatannya apa, Bu? Hanya ingin lihat Masjid Namira? Enggak. Datang ke sini niatannya tolabul ilmi. Taib. Semuanya niatannya adalah tolabul ilmi. Saya kasih tahu kabar gembira
dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita akan memahami nanti ada ternyata perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa surga itu mampu kita rasakan saat kita masih hidup di dunia ini. Jannatul iman, jannatul Islam. Surga yang terdapat pada iman dan Islam. Kembali kepada pertanyaan tadi. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu dan itu tujuan kita. Ilmunya untuk apa? Kalau sudah dapat ilmu mau ngapain? Diamalkan. Kalau sudah diamalkan, pinginnya setelah mengamalkan itu apa? Kenapa panjenengan mengamalkan ilmu? Kenapa, Pak? Kulo kejar terus niki pertanyaannya, nggih. Untuk mendapatkan surga, menuntut ilmu, bisa beribadah dengan benar, dapat dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kalau sudah dapat surga, pengen apa? Kenapa sih kok pengen dapat surga? Karena surga itu nikmat, Masya Allah. Karena surga itu nikmat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha a'adda li'ibadiyas sholihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebuah tempat bagi hamba-hambanya yang soleh berupa surga. Bagaimana cirinya? Mala ainun ra'at, yaitu sebuah tempat yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Coba bayangkan, Pak. Kenikmatan surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang lebih dahsyat lagi adalah wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terpikir, terbayang di benak hati manusia. Ini kenikmatan surga. Panjenengan bayangkan hidup dengan senikmat-nikmatnya hidup. Panjenengan bayangkan meminta sesuatu yang paling lezat, paling nikmat, paling membahagiakan, belum sama sekali menyamai kenikmatan surga. Karena yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terdetik kenikmatannya di hati manusia. Nah terus Ustaz, yang kita baca di dalam Al-Quran, sifat-sifat surga itu, tajri min tahtihal anhar, di dalamnya ada hurun ain, ka'amsali lu'lu'im maknun, ada bidadari bagaikan permata, bagaikan apa? Pelita. Subhanallah, kalau dalam hadis itu, Pak, Bu, panjenengan mangke nek ten swarga, Allahumma amin. Panjenengan mangke nek ten swarga niku dados ratune bidadari. Nah, kula sifati bidadari niki nggih. Ten hadis niku disebutkan.
nek bidadari seumpamanya wonten bidadari itu noleh ke bumi, kemudian lihat gantengnya Mas Bayu, terus kok kebetulan bidadari itu sampai ngiler, Pak. Bidadarinya sampai ngiler air liurnya itu ketika jatuh ke lautan, maka seluruh lautan jadi tawar. Lebih enak daripada li mineral. Ini air ludahnya. Ini ilernya bidadari. Nek piyambake bidadari niku tersenyum, kilauan putih giginya itu ketika terbuka, pancaran sinarnya itu Rasulullah menggambarkan bagaikan bulan purnama. Ketika datang matahari, maka bulan purnama itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hilang. Tidak kelihatan. Enggak ada bulan purnama pada siang hari. Hilang. Begitu juga matahari. Ketika tersinari oleh gigi putihnya bidadari, maka matahari itu pun padam. Masya Allah, panjenengan ningali pakai kacamata, Pak. Ini kecantikan bidadari. Sampai kain tebalnya 7 ditumpuk. Itu masih asli kelihatan putihnya kulit daripada bidadari. Ini surga. Surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, inti daripada surga itu adalah supaya kita dapat kenikmatan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, coba dilihat, bisa kelihatan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Nabi Adam alaihi salam dan juga calon anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam ke bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'ah." Kami katakan, turunlah kalian semua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti kalau datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka baginya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak pula ditimpa kesedihan hati. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan bagi mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inti kenikmatan surga, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan segala sesuatu. Tadi dari bidadarinya, kemudian dari rizkinya, buah-buahannya, makanannya, burung-burung yang akan menjadi daging yang kita tinggal pilih. Buah-buahan yang kalau kita menginginkannya, maka dahan-dahannya akan
melengkung dan menghampiri kita sendiri, kita di atas dipan-dipan, tinggal memetiknya. Kenikmatan di surga yang lebih menenangkan adalah bahwa ketika kita menikmati kenikmatan-kenikmatan yang demikian itu, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, khalidina fiha abada. Kenikmatan itu akan kalian nikmati selama-lamanya. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kita mau memasuki alam akhirat, itu di sana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kematian itu berupa sebuah wujud. Di sana kita ketika mau memasuki alam akhirat, maka kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, maka setelah itu Allah berfirman, fala mauta ba'dah. Setelah itu tidak ada kematian kembali. Sehingga siapa yang naudzubillah mampir ke dalam neraka khalidina fiha abada, siapa yang mampir ke dalam surga sifatnya adalah khalidina fiha abada. Kita berbicara surga sekarang. Kita berbicara surga. Kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika kita mengerti bahwa kenikmatan itu adalah khalidina fiha abada, sehingga di sini tidak merasa ketakutan untuk kehilangan sebuah kenikmatan. Itu semua kenikmatan surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini, Pak. Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini. Ibnu Qayyim itu adalah pakar hati. Beliau yang mengarang kitab Ada Wadawa, penyakit dan obatnya. Beliau juga yang mengarang kitab Ighatsatul Lahfan, kitab yang membahas tentang makar-makar dan trik-trik setan di dalam menggelincirkan Bani Adam. Beliau mengomentari ayat ini dan menafsirkan ayat ini, lamma ahbatallahu subhanahu wa ta'ala Adam alaihissalam ila ad-dunya ilal ard, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam dan juga kita, keturunannya Nabi Adam alaihissalam, ke bumi ini, anzala ma'ahu lubba ni'matin fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala ikut pula menurunkan inti kenikmatan surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Inti kenikmatan surga Allah turunkan pula ke bumi. Berupa apa? Hudallah, petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi manittaba'aha, yang petunjuk itu barang siapa yang mau mengikutinya, maka janjinya Allah adalah fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan ditimpa oleh rasa takut, rasa khawatir, dan juga rasa kesedihan. Panjenengan bisa bayangkan, hidup di dunia ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Adanya apa? Adanya selalu bahagia. Dan itu adalah nikmatul iman. Kok bisa begitu, Ustaz? Bagaimana caranya? Seorang mukmin itu di dalam menapaki kehidupan mesti ada dua sisi, Pak Bu ya.
Yang pertama, kadang seorang mukmin itu mendapatkan musibah atau ujian. Tidak pandang bulu. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang ganteng, entah itu orang cantik, entah itu orang sehat ataupun sakit, akan melalui suatu masa di mana dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ujian ini tidak akan selamanya, mesti salah satu lini kehidupannya dia akan merasakan yang namanya kebahagiaan atau kelapangan atau kesehatan ataupun yang lainnya. Maka sebagai seorang mukmin, dua-duanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan bagaimana kita bersikap. Kalau dapat nikmat, sikap kita bagaimana, Pak? Bersyukur. Mudah nggak bersyukur? Mudah ya? Soalnya subhanallah, Pak. Kadang orang bersyukur saja, bersyukur itu kan seneng ya. Bersyukur saja nggak bisa. Hanya untuk bersyukur, menikmati saja nggak bisa. Dan ini jumlahnya banyak. Orang pertama kali subhanallah kemana-mana selalu jalan kaki. Dikasih Allah Subhanahu wa taala sepeda ontel. Bisa bersyukur? Mudah-mudahan bisa. Tapi ada orang yang ketika biasanya jalan kaki dikasih sepeda ontel, tetap akhirnya dia melihat tetangganya sepeda motor. Kerja keras lagi, kerja keras. Akhirnya Allah izinkan beliaunya dapat sepeda motor. Harusnya apa? Bahagia, bersyukur. Tapi ketika sudah punya sepeda motor, terasa terik matahari masih mengenai dia, tetangganya ada yang punya Xenia. Sepeda motor yang dia waktu punya sepeda ontel, bayangkan betapa nikmatnya naik sepeda motor tanpa harus genjot, bisa jalan sendiri kayak gelender terus. Bayangannya seperti itu. Tetapi ketika punya sepeda motor, lihat tetangganya punya Xenia, ya Allah, kok penderitaan ini begitu? Kerja lagi. Allah karuniai Xenia, Masya Allah. Cukup bisa bersyukur? Nah, tangganya duwe al. Subhanallah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ternyata ketika kita bersyukur, kita perlu minta Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dimampukan Allah untuk bersyukur. Nah, insya Allah ini lebih mudah, walaupun banyak orang yang belum bisa bersyukur, tapi ini lebih mudah daripada ketika kita berada di satu sisinya tadi, ya. Kena apa tadi ini? Lebih tepatnya adalah kena ujian. Kena apa? Ujian. Karena musibah itu adalah seseorang yang kemudian keluar dari ketaatan Allah, itu musibah dalam bahasa Indonesia, ya. Malapetaka. Tetapi ini adalah ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu hamala, untuk melihat siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya, paling bagus sikapnya ketika di masa-masa ujian ini. Nah, taib, kita berbicara tentang sikap seorang mukmin ketika ada ujian adalah bersabar.
Nah, ternyata ketika kita kaji, ternyata para ulama itu membagi tingkatan sabar. Itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar yang dinamakan as-sabru, yaitu diartikan sebagai habsun nafsi anil jaza, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak ngomeng-ngomeng, untuk tidak gerutu marah-marah karena ada musibah. Ngapunten. Contoh nggih Pak, nggih Bu, panjenengan keluar saking Masjid Namira niki. Setelah itu sandalnya panjenengan hilang. Musibah mboten niki? Musibah nggih? Contoh kecil-kecilan niki, musibah. Kira-kira panjenengan ketika ngelihat tek lagi tuku rong dino, baru beli 2 hari yang lalu dipakai, pengennya dipakai ke Masjid Namira, jauh-jauh pengen lihat tausiah sekalian lihat indahnya Masjid Namira, ternyata keluar dari masjid, keluar dari pengajian, sandalnya ndak ada. Apa yang diucapkan? Nah, ini yang akan saya terangkan. Nikmatnya iman itu di sini. Nikmatnya iman itu di sini. Yang pertama, kalau dia termasuk orang sabar yang pertama ini, yang saya artikan habsun nafsi anil jaza, menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak ngomel-ngomel terhadap takdir atau musibah yang lagi menimpanya. Dia mesti ketika keluar dapati sandalnya enggak ada, sakjane iku ape ngomong jang. Harusnya mau ngomong begitu. Tapi karena ingat fadilah sabar, karena ingat dia adalah seorang mukmin, maka dia ditahan betul. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar itu pahalanya tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Dia tahan. Nah, ini namanya sabar. Habsun nafsi. Menahan diri untuk marah-marah, untuk ngomel-ngomel, untuk tidak terima terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk orang sabar. Tapi sabar terendah ini. Alhamdulillah. Nomor 2, sabar yaitu ridho. Ridho atau ikhlas. Rela bahasa kita. Contohnya adalah panjenengan keluar dari sini, dari masjid, sandalnya hilang. Setelah itu panjenengan terus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah caca. Sopo sing tega nyolong sandalku iki? Siapa yang tega ya Allah, ya Allah. Tapi gimana lagi? Mungkin orang ini lagi membutuhkan, berhari-hari nggak pakai sandal. Ya sudahlah, saya ikhlaskan. Lebih enak ini ya? Lebih plong ya? Plong rasanya. Tingkatan yang kedua.
ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Saya sudah usaha, sekian tahun saya membangun bisnis, tapi gagal terus. Saya sudah kaji, saya sudah nuntut ilmu, saya sudah gini, tapi Masya Allah. Aku sudah bolak-balik. Nek saya masak, saya kasih tetangga saya. Nek saya punya sesuatu, saya kasih tetangga saya. Pokoknya saya nggak pernah lupa tetangga saya. Tetapi tetangga saya kok ngerasani saya terus. Innalillahi labi meneh. Ada orang ngelokno ngina, ya diikhlaskan. Kalau direwangi, tambah nemen, tambah parah. Tetangga menghina, jenengan balas menghina. Besok tangga ngelempar, panjenengan balas ngelempar. Besok bawa celurit, Pak. Nah ini memang karakternya orang. Tetapi kalau dipelongkan, Masya Allah, rasanya pelong di sini. Nah, ini tingkatan sabar yang nomor 2. Yang poin bahasan kita, yang harus kita raih adalah poin yang ketiga. Tingkatan orang bersabar itu nomor 3 adalah dia mampu bersyukur ketika mendapatkan yang dipandang oleh manusia itu adalah sebuah ujian. Bisa tergambar? Pernah dapat ujian bersyukur? Keluar dari Namira, sandalnya hilang. Enggak jumpai sandalnya. Gimana sikap bersyukur ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Kok ada orang yang baiknya begini, gelem, mau apa Pak? Iya, mau ngambil sandal. Mau membawa dosa saya ketika nanti di akhirat. Kita dizolimi. Atau misalnya kebalikannya, mau membawa kita ambil pahala dia. Coba sandalnya panjenengan setiap hari dibawa ke masjid terus. Tapi masjid lain, enggak masjid Namira. Takut panjenengan ke Namira malih. Atau itu orang-orang yang membutuhkan. Kok ada orang yang baiknya begini. Makanya Masya Allah, ya, ada seorang ulama tabi'in yang namanya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu ya Sayyidut Tabi'in. Ya, ketuanya, penggedenya tabi'in. Itu beliau mengatakan, seandainya saya terpaksa untuk menghina orang, saya terpaksa untuk menghina orang atau untuk ngerasani orang, itu niscaya yang saya hina, yang saya rasani pertama kali adalah ibu saya. Kenapa ibu saya? Karena saya tidak mungkin akan membawa dosanya orang lain kalau terpaksa, kecuali yang saya bawa adalah dosanya ibu saya. Dan saya tidak akan mungkin memberikan pahala ganjaran di akhirat kelak kalau terpaksa pahala saya harus diambil, kecuali saya berikan kepada ibu saya. Apa enggak berjasa, Pak? Orang yang ngambil sandal kita kayak begini. Siap membawa
dosa kita. Siap memberikan pahala. Senang Pak kita, Masya Allah. Kok ada orang baiknya seperti ini, ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah dia dengan sandal saya. Mudah-mudahan segera bertaubat menuju jalanmu, ya Allah. Itu kebaikan dia yang pertama. Kebaikan dia yang kedua, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Ya, jasa orang yang ngambil sandal kita tadi, itu ternyata dia telah membukakan tabir penghalang antara doa-doa yang kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqu da'watal madlum." Hati-hati terhadap doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Karena sesungguhnya orang yang terzolimi antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasan. Masya Allah. Orang baiknya begitu. Tapi jangan doa ini dimanfaatkan bukan pada tempatnya, Pak. Harus dimanfaatkan dengan baik, ya. Jangan sampai dimanfaatkan ketika keluar sandalnya hilang langsung dungo, ya Allah, mudah-mudahan yang nyuri sandal saya kakinya kiting. Terlalu iman-iman. Doa untuk diri kita, ya Allah, karuniakanlah kepada kita. Karunikanlah dengan di waktu yang mustajab ini, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah. Lapangkanlah rizki keluarga saya, lapangkanlah rizki anak-anak saya, cucu-cucu saya, ya Allah. Aku njaluk aupat, ya Allah. Kehilangan sandal. Jasanya luar biasa sekali. Nomor 3, dengan kesabaran kita ketika kita kehilangan sandal, Allah naikkan derajat kita di surganya kelak. Nomor 4, Pak, kalau kita sikapi dengan bersyukur ini, maka kita insya Allah setiap musibah tidak menjadikan kita bertambah kolesterolnya, kencing manisnya, asam uratnya, darah tingginya. Panjenengan sikapi musibah ini, kehilangan sandal, ya. Panjenengan sikapi pertama, langsung bilang, jangkrik, siapa yang nyolong sandal saya? Sudah dapat dosa, darahnya naik, penyakitnya naik, stroke, sandal sama-sama enggak, Mbak? Sama-sama enggak, Mbak? Tapi yang subhanallah, tapi yang ketiga, ketika kita mampu melihat sebuah musibah itu dengan kacamata syar'i, maka kita akan mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan? Nggih. Di dunia ini musibah apa yang paling menyakitkan? Musibah apa yang paling tidak enak? Musibah yang paling tidak enak adalah sakit. Panjenengan tanya orang yang sakit atau sakit-sakitan, yang hampir seluruh kehidupannya sakitnya tidak sembuh-sembuh, setiap hari dihantui ketakutan kematian dan tidak mati-mati, setiap hari merasakan kesakitannya. Panjenengan tanya, pengen duit? Enggak. Pengen mobil? Enggak.
Pingin ngelencer kemana? Enggak. Pingin apa, Pak? Sembuh. Jenengan tawari makanan dengan makanan yang sangat lezat, dia tidak akan mau. Yang satu diinginkan, yaitu kesembuhan. Karena batinnya ketika sembuh itu semua kenikmatan akan bisa dirasakan. Makanya a'dhamu ni'am ba'da at-tauhid, kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia setelah iman dan tauhid adalah as-sihhah, adalah kesehatan. Ketika panjenengan bisa datang ke sini, bisa berdiri sholat jamaah di sini, bersyukurlah Pak, nikmati hidup ini. Panjenengan telah mendapatkan a'dhamun ni'am fi hadhihi dunya, nikmat yang paling besar yang Allah berikan di dunia ini. Ini kesehatan. Tapi taruhlah misalnya suatu saat Allah na'udzubillah kita melalui daripada fase ini. Ketika kita sakit, dipandang orang itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa sekali. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata Islam, kita lihat dari kacamata hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah, sesungguhnya kelak di akhirat orang-orang yang di dunia dulunya itu selalu sehat wal afiat. Selalu sehat wal afiat, tidak pernah sakit. Sakitnya sekali, dua kali seumur hidup. Itu pun cuma geliang-geliang tok. Ayyauda ila ad-dunya, pingin sekali kembali ke dunia. Fa yuj'al, kemudian dia dijadikan dari ahlil masaib. Oh, kama qala Rasul. Pengen dijadikan termasuk orang-orang yang di dunianya selalu kena musibah. Kenapa? Karena melihat surganya orang-orang ahlul masaib, melihat surganya orang-orang yang di dunia selalu kena musibah. Bahkan kulitnya itu Pak, pingin di dunia itu disayat-sayat pakai besi dan mereka merintih kesakitan seumur hidup. Kenapa? Karena pingin mendapatkan surga sebagaimana surganya orang-orang yang di dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit. Ketika kita sakit, ingat hadis ini. Masya Allah, adem-adem. Kita bersyukur. Kita ketika iman kita, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kuncinya adalah iman. Iman itu apa tuh Pak? Percaya, ngandel. Gitu. Kita hidup di dunia berapa tahun? Ya, 70, 80. Ini kalau umur panjang. Yang hari ini umur 50, 60 tahun, itu saya umur 40 tahun lebih. Itu masih merasa baru kemarin keluar SMA. Merasa senom. Padahal sudah 40 lebih. 50 juga sama. Tiba-tiba 60. Yang 60, apa yang terjadi? Sebentar lagi kurang 3 tahun. Kalau nyontoh Rasulullah. Yang 70. Yang 80. Itu paling segitu Pak umurnya. Setelah itu di akhirat berapa tahun? Nggak bisa dihitung. Karena nggak ada batasan. Nah, ketika orang sakit membayangkan hadis Rasulullah SAW, maka
Di saat itu pula dia sangat gembira. Semakin sakit dia akan membayangkan semakin tingginya pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa huma, panas, demam itu mampu menggugurkan dosa-dosa, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan badan saya seumur hidup panas terus. Bisa kita seperti ini? Insyaallah, naudzubillah. Kita tidak disarankan untuk minta sakit, enggak boleh. Tetapi kalaulah. Sehingga apa? Sehingga di saat ketika kita dapat musibah pun kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal berapa menit ini? Tinggal 6 menitnya. Waktunya sudah terakhir ya. Sampai Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhir ujung perjalanan kita. Di ujung perjalanan kita ketika kita mau menghadapi kematian. Apa yang terjadi? Panjenengan insya Allah salah satu di antara panjenengan pernah menghadapi mau mati. Tapi kemudian disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Perasaannya gimana ketika mau mati itu? Orang yang mau meninggal itu perasaannya ada dua. Ya, dia akan dihantui dengan ketakutan yang sangat dahsyat sekali. Dan dia akan dihantui dengan kesedihan yang sangat dahsyat sekali. Kenapa dia takut? Karena dia tidak tahu nanti setelah saya menghembuskan nafas terakhir, saya ini akan menghadapi apa, di alam barzah itu akan menghadapi apa, di alam kubur akan mendapatkan apa, itu dia tidak punya gambaran. Siapa yang akan saya temui? Siapa yang akan menemani saya? Tidak ada yang tahu. Dia akan meninggalkan orang-orang yang dia cintai, dia akan meninggalkan istrinya yang selama ini merawat dia cintai, meninggalkan anaknya yang begitu lucu, yang masih membutuhkan perhatian, pendidikan, sama membutuhkan banyak biaya. Dia akan dihantui rasa kesedihan. Ini keadaan orang yang mau meninggal. Tetapi dengan itu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang telah menyatakan diri keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabb saya adalah Allah, yang menciptakan saya adalah Allah, yang memberi rizki saya adalah Allah, yang mematikan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, dia beribadah kepada Allah dan beristiqomah di dalam ibadahnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pada turun kepada dirinya di saat dia sedang sakaratul maut. Alla takhafu wala tahzanu. Para malaikat membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian merasa takut, wala tahzanu, dan jangan sampai kalian bersedih hati. Kenapa? Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi wali-wali kalian. Kehidupan kalian dunia, istri kalian, anak kalian, semuanya kami yang menanggung. Wa fil akhirah, kalian ketika di akhirat akan mendapatkan kenikmatan ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ini dilihat oleh seorang mukmin. Makanya kemudian Allah mensifati mereka, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ajal Allah itu akan datang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa jiwa seorang mukmin karena ma'rifahnya, pengetahuannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia sampai kangen dan rindu ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghibur dia, fa inna ajalallahi la'at. Sabar. Ajal Allah
akan datang kepadamu. Jangan terburu-buru, semua ada waktunya. Karena kerinduannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mensikapi musibah pun dia mampu bersyukur karena musibah itu adalah pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua musibah menjadi nikmat baginya, apalagi ketika dia mendapatkan nikmat ini dia rasakan ketika dia beriman dan berislam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna fi hadhihi dunya jannah, sesungguhnya di surga ini ada, di dunia ini ada sebuah surga. Jannatul iman, jannatul Islam, surga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa ini tidak akan pernah kita temukan manakala keimanan kita masih diselipi dengan keraguan-raguan. Ketika kita mampu mensirnakan keraguan-raguan dalam hati ini, al yakin 100% sudah nempel di sini, maka seluruh lini kehidupan ini akan menjadi kenikmatan bagi kita. Tidak itu musibahnya, tidak itu nikmatnya, semuanya akan menjadi nikmat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang selalu bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri pribadi khususnya, dan juga kepada jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini penuh keberkahan ini, kelak di surga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.